Halo teman-teman semua, sekarang kita mau membahas jawaban atas live Instagram teman-teman ya. Yang belum terjawab di setiap hari Senin kan, kalau lewatin jam 9 malam kita udah nggak kejawab, maka gue jawab di video seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung aja gue share screen-nya supaya teman-teman tahu. Ini adalah live Instagram yang terbaru, yang belum gue jawab ya. Ada dari Pak Ade Blackbird. Pak Awan, kalau beli bandwidth internet dari luar negeri, itu termasuk barang tidak berwujud atau jasa, potong PPh atau tidak? Mengenai potong PPh atau tidak, setahu saya potong ya Pak ya, karena ini termasuk seharusnya jasa sih ya. Seharusnya jasa sih. Karena kan tidak ada barang fisik yang diberikan ya. Setahu saya termasuk jasa. Jadi lebih aman dipotong PPh. Dan kalau potong PPh kan berarti bisa mengarah kepada tax treaty. Kalau ada tax treaty kan mungkin bisa lebih ringan PPh-nya atau bahkan 0%. Oke. Semoga teman tuh Pak Ade Blackbird. Blackbird. Ada Ibu Thalia. Ibu Thalia Purwita. Malam kawan, bagaimana membuat bukti potong PPh 23 jika kita berlangganan iklan di media sosial seperti OLX dan IG setiap bulan, tapi tanpa ada kontrak perjanjian sehingga tidak ada MPWP pihak penyedia iklan? Ini emang dilema banget ya bagi beberapa perusahaan. Cara yang pertama yang paling gampang adalah jadikan ini sebagai biaya gaji orang internal, oke, orang internal perusahaan. Sehingga potong PPh 21 seperti biasa dengan cara di gross up. Cara kedua adalah eh, kita berusaha minta kepada OLX, Instagram, Meta Ads gitu ya, berusaha minta ke mereka metode itu metode invoice, sehingga jangan langsung dibayar secara otomatis, tetapi metode invoice. Begitu dia kirim invoice, kita potong PPh yang perlu dipotong, kita transfer sisanya, gitu. Metode invoice. Oke, yang pertama adalah gaji karyawan internal di gross up, yang kedua adalah metode invoice kita potong, nah, sehingga tidak otomatis potong. Cara ketiga adalah kita biarkan otomatis potong, tetapi kita gross up. Kita gross up artinya kita tanggung sendiri PPh-nya, gitu ya. Tetapi itu kan kita tetap butuh NPWP maupun NIK-nya dari si penyedia jasanya. Paling gitu sih ya, orang internal kita gross up atau berusaha minta ke mereka supaya metode invoicing. Yang ketiga adalah kita eh, tetap membayarkan full, kemudian kita gross up sendiri. Terpaksa begitu teman-teman ya, karena mekanisme pajak di Indonesia ini salah satu yang paling susah di negara di dunia ya. Kita harus potong, sedangkan pihak di sananya kita tidak bisa potong. Kemudian mekanismenya tidak tersedia secara online. Waduh, pusing pusing dah kalau berhubungan dengan dunia internasional tuh kita termasuk yang sangat sulit perpajakannya. Ya apa boleh buat lah. Terpaksa ya, demi untuk memperkaya konsultan pajak. Oke, bercanda guys, saya bercanda. Semua teman tuh Bu Thalia Purwita. Purwita. Oke, ada Bapak. Bapak Octavia Nodeni. Kalau beli aset tetap, semisal mobil atau mesin, pajak masukannya bisakah dikreditkan? Menurut saya bisa, Pak ya, kalau mobil atau mesin ini dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut saya bisa. Oke. Yang penting bisa buktikan bahwa ini 3M ya, mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. Oke. Semoga tepat tuh Pak Octavia. Pak Octaviano Deni. Kemudian Ibu Monique Kue, C99, PTP tidak usah PKP ya? Tidak wajib Bu ya. Mau dia PTP, CV, PT, orang pribadi, mau apapun itu. Pokoknya kalau omset di atas 4,8 miliar setahun, maka dia wajib PKP. Kalau omset di bawah 4,8 miliar setahun, maka dia boleh memilih mau PKP atau non PKP. Mau dia statusnya orang pribadi, ke PT, ke CV, ke PTP, ke sama aja semuanya ya. Semoga teman tuh Bu Monique. Ibu Monique C99. Oke, kemudian Ibu Utami, Pak Awan, untuk pembagian dividen, apakah ada batas maksimal berapa persen dari laba ditahan? Dan aspek pajak apa saja yang harus diperhatikan? Menurut saya sih bebas aja, Bu ya. Tetapi ada orang yang mengatakan di Undang-Undang PT atau Undang-Undang apa gitu, cadangan laba tetap mesti ditahan sekitar 25% gitu. Nah, itu mesti cek lagi ke undang-undangnya ya. Jadi, tapi kalau saya pribadi sih berpikir, ya kan uang uang gua sudah potong PPh-nya, sudah gua bayar pajaknya, semestinya boleh dong gua ambil gitu. Oke. Mengenai aspek pajaknya ya PPh ini ya, PPh dividen. PPh atas dividen itu PPh final 10%. Ya, kalau kita tidak mau bayar 10%, kita bisa melakukan metode investasi. Artinya uang itu setelah masuk ke rekening pribadi kita menginvestasikan. Bisa berupa rekening,
tabungan, deposito, saham, reksadana, beli tanah properti juga bisa. Nah, kita tahan selama 3 tahun dan kita laporkan dalam e-reporting dividen selama 3 tahun berturut-turut di awal tahun sebelum 31 Maret. Gitu deh. Jadi nobat 0%. Paling gampang adalah investasikan ke SBN ya, teman-teman. SBN itu hampir tiap bulan ada ya, bunganya juga tinggi. SBN tarik aja 4 tahun gitu, disimpan beres gitu kan. Sama teman tuh Bu Utami. Dan Ibu Utami Gria Busana Muslim. Kemudian Bapak Made Bapak Made bagus. Tanya kok kalau WPOP ikut jadi agen BRI Link, gimana cara lapor pajaknya? Oke. eh Cara yang paling baik Pak ya, Bapak menggunakan pembukuan. Cara yang paling baik itu ya, menggunakan pembukuan. eh, Bapak hanya menjurnal kelebihan profitnya saja sebagai penghasilan, kemudian Bapak menggunakan PPh umum. Gitu, paling enak seperti itu, paling benar maksudnya ya. Tetapi kalau Bapak merasa repot, ya sudah, terpaksa deh Bapak hitung sendiri deh. Hitung-hitung sendiri, nanti berapa profitnya, itulah yang dikalikan dengan tarif PPh umum. Nah, Bapak akan kesulitan menggunakan tarif PPh final 0,5% karena kalau 0,5% itu akan langsung dikalikan dengan omset kan. Nah, pertanyaannya, omset Bapak itu yang mana omsetnya? Apakah omset nilai yang besar atau keuntungan saja? Itu yang repot nanti berdebat di situ. Jadi alangkah baiknya gunakan pembukuan atau gunakan pencatatan tetapi pakai PPh umum sehingga Bapak hanya kena PPh atas profitnya saja. Gitu, Pak. Semoga teman tuh Pak Made. Bagus. Oke. Kemudian Bapak Kaleb Malang, kok kalau omset turun dan pakai norma mengakibatkan LB PPh bulanan. Apakah tidak menimbulkan pemeriksaan pajak? Jawabannya akan ya, Pak. Akan kena pemeriksaan kalau LB. Makanya SPT tahunan tidak boleh LB ya. SPT tahunan itu haram LB ya. Apakah kelebihan setoran pajak bulanan harus direstitusikan? Jawabannya bisa kalau Bapak meminta restitusikan, tetapi menurut saya tidak perlu ya. Bapak sumbangkan saja untuk Pak Jokowi bangun IKN. Jadi buang aja maksud saya, buang aja kita ikhlaskan. Jadi SPT Bapak harus dipaksakan tidak LB. Harus dipaksakan menjadi nihil atau kurang bayar sedikit supaya tidak pemeriksaan. Kalau LB itu dijamin pemeriksaan, Pak. Ya, jadi paksakan SPT tahunan tidak LB. Gampang kok. Bapak tinggal buang aja sebagian pajak bulanannya. Gitu. Tidak diakui, maksudnya tidak diakui ya, sebagian. Oke. Semua teman tuh Pak Kaleb Malang. Bapak Kaleb Malang. Bukan tidak diakui ya, maksudnya dibebankan ya, dijadikan beban kemudian dikoreksi fiskal gitu. Kemudian Bapak Bapak Hianto 55, Ko Awan, kalau WP Badan ekspor jasa tapi belum PKP, apakah wajib pungut bayar PPN? Setahu saya enggak Pak ya. Yang namanya ekspor itu memang tidak kena PPN ya. Ekspor barang itu tidak kena PPN. Kalau ekspor jasa gue nggak gitu paham. Tetapi feeling-feeling gue sih memang tidak ada PPN ya. Kan kita ekspor. Apalagi Bapak bukan PKP gitu. Kemungkinan besar memang tidak ada unsur PPN. Kalau impor beda ya. Impor ada PPN-nya. Gitu. Semoga teman tuh Pak Hianto. Hianto 55. Bapak Kaleb Malang. Bapak Kaleb Malang. Khawatirnya diperiksa kalau kita minta restitusi. Betulkah? Jawabannya betul Pak ya. Kalau restitusi itu pasti akan diperiksa. Jadi eh, SPT tahunan Badan LB kemudian restitusi itu adalah resep yang paling sempurna untuk pemeriksaan. Jadi jangan dicoba Pak ya. Jangan coba-coba. Sebaiknya dibuang saja, dibebankan kemudian koreksi fiskal sehingga tidak menjadi LB. Ya, ngapain sih capek-capek LB restitusi nggak seberapa juga lah. Nanti malah diperiksa malah repot. Semua tentu Pak Kaleb. Bapak Maestral, kok mau tanya, saya transaksi dengan dinas, tidak ada bukti potong, tetapi dapat surat setoran pajak. Bisa nggak dikaitkan PPh pakai SSP tersebut? Eh, Menurut saya bisa, Pak. Menurut saya bisa ya. Kenapa? Karena buktinya Bapak sudah dipotong, kemudian pihak sana sudah memotong, kemudian ada SSP-nya. Walaupun tidak ada bukti potong, tapi kita bisa membuktikan bahwa memang telah terjadi pemotongan. Oke? Nah, masalah muncul apabila Bapak diminta bukti potongnya. Bapak diminta nomor bukti potong itu tidak ada. Gitu kan? Nah, kalau AR yang bijaksana, menurut saya seharusnya dia bisa toleransi hal seperti ini. Karena kan faktanya orang sudah dipotong, gitu kan. Tetapi kalau ketemu AR yang oknum, yang nggak benar gitu ya orang pajaknya, dia akan ini akan memaksakan ini nggak ada nih kalau nggak ada bukti potong gue nggak mau akuin gitu kan. Nah kalau menurut saya yang seperti itu ya sudahlah Bapak lawan saja, lawan kemudian naik ke pengadilan aja biar biar seru gitu ya, gitu. Jangan mengalah terus sama oknum, gitu. Oke, semua tuan tuh Pak Stroal. Oke. Bapak Maestroal. Kemudian Bapak Tio Mary, Ibu ya, kok mau tanya kalau orang tua ada 3 toko, sekarang yang satu diserahkan ke anak, baru punya NPWP.
Nanti kalau lapor SPT-nya gimana ya kok? Nggak masalah. Jadi gini, maksud ibu yang dikasih ke anak itu tokonya, fisik tokonya kah atau usahanya? Sedangkan tokonya masih milik orang tua. Oke? Kalau tokonya dikasih ke anak, maksudnya rukonya atau eh, tanah bangunannya dikasih ke anak kan namanya hibah. Kalau namanya hibah, maka ibu bikin surat hibah, kemudian di SPT orang tua dihilangkan rumah tersebut atau toko tersebut, SPT anak masuk toko tersebut. Oke? Itu kalau terjadi pengalihan tanah bangunan ya. Tetapi kalau tidak ada pengalihan tanah bangunan, berarti kan Bapak hanya mengalihkan usahanya. Nah, maka barang dagangnya yang dipindahin ke anak. Barang dagangnya yang dihibahkan ke anak. Kalau tadi itu kan menghibahkan tanah bangunan beserta barang tadi ya. Sekarang metode kedua adalah tanah bangunan tetap punya orang tua, tetapi dipinjamkan ke anak. Nah, barang dagangnya yang dihibahkan ke anak, nah si anak mulai dagang. Oke? Sedangkan pembayaran pajaknya itu sejak ditentukan tanggal kapan diserahkan ya sudah. Sejak saat itu si orang tua tidak bayar pajak lagi, si anak bayar pajak. Nah, bayar ya, tetapi kalau lapor dua-dua tetap harus lapor gitu. Saya mau ngatakan tuh Pak Tio, Ibu Tio Mary. Ibu Tio Mary. Kemudian Bapak Bapak Hianto, kok awan kalau ekspor jasa kena pajak, tetapi belum PKP. Apakah tetap wajib pungut atau bayar PPN? Ekspor jasa kena pajak. Ya menurut saya sih nggak perlu ya. Menurut saya tidak perlu karena ekspor memang dibebaskan dari PPN. Bapak Hianto, sama teman tuh. Hianto 55. Kemudian Bapak Omelet Teh Ungu. Kok kalau rekening ditutup, apakah masih bisa diperiksa mutasinya tahun-tahun ke belakang? Jawabannya bisa. Oke? Nah, tetapi kan kalau Bapak tutup akan lebih mengecilkan kemungkinan terbuka data rekening tersebut, gitu ya. Tetapi apakah dia bisa dibuka? Jawabannya mungkin bisa dibuka. Oke? Semua teman tuh Pak Omelet. Bapak Omelet Teo Ungu. Nah, kemudian Bapak 16, terima kasih Pak, sama-sama. Bapak 16. Oke, thank you. Ibu Monik, apakah PTP harus PKP? Jawab tidak Ibu perlu. Tidak Monik. wajib. Kemudian Ibu Moniek, malam kawan, malam mau tanya. Kalau mengontrakkan gudang atau ruko atau rumah, apakah harus bayar pajak apa saja? Jawabannya adalah pajak sewa ya. Pajak sewa senilai 10% dari nilai sewa. Itu Bu ya. Pajak sewa senilai 10% dari nilai sewa dan Bapak dan Ibu perlu melaporkan di PPh Unifikasi sebagai penghasilan sewa. Oke? Saya mengatakan tuh Bu Monix. Ibu Moniek. Kemudian Bapak Octavia, kalau beli aset tetap, semisal mobil atau mesin, pajak masukannya bisakah dikendalikan? Jawabannya bisa ya. Ibu Oktaviano Deni. Ibu Bapak Nonix, ya. makasih kok sama-sama. Kemudian Ibu Nonik. Oke, kemudian ada Bapak Wendy. Bapak Wendy Taurus, kalau setelah pembetulan, LK perusahaan jadi rugi, gimana solusinya? Nggak ada masalah sih Pak ya, nggak ada masalah. Tetapi untuk bisa dikompensasikan itu ada memenuhi kualifikasi itu maksimal 2 tahun sejak sebelum dia kadaluarsa. Nah itu nanti coba baca undang-undangnya Pak ya. Nah tetapi intinya pada dasarnya boleh-boleh saja dan dapat dikompensasikan gitu. Tetapi kalau Bapak kompensasikan maka akibatnya tahun berikutnya pun pembetulan. Karena kan tahun berikutnya mengambil kompensasi tersebut ya. Kalau Bapak tidak mau kompensasikan boleh nggak? Jawabannya boleh-boleh saja. Teman-teman tuh Pak Wendy. Di Taurus. Bapak Made, Oke, Bapak makasih Made sama-sama. bagus. Oke, terima kasih Bapak Wendy, Pak Made, dan teman-teman semua ya. Mohon maaf yang belum terjawab. Oke, teman-teman ya, sudah selesai semua. Itu kita live Instagram pada Senin jam 8 malam. Dan ada live TikTok hari Selasa jam 8 malam. Tetapi sama tim kita ya, dengan Pak Stanley dan Bu Vivi. Oke, teman-teman, kita promo dulu nih ya, menjelang awal-awal Juni ini. Buat teman-teman yang belum tahu, apakah Anda seorang calon konsultan pajak? Atau calon eh, petugas pajak? Atau calon mahasiswa atau karyawan yang pengen sukses berbisnis di dunia pajak akunting ya? Hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya ya. Nah, gue membuka kelas baru nih, program konsultan pajak pinter namanya guys ya. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar nanti cara ngembangin bisnis dunia pajak akunting ya. Jadi dunia pajak akunting tuh nggak semata-mata ngerjain pajak, ngerjain akunting bagi klien, nggak semata-mata seperti itu ya. Tetapi di era digital ini terbuka peluang yang sangat besar di tempat lain ya. Dengan kita memberikan pelatihan yang intensif ya, step by step, dan ada live coaching online langsung dengan gua ya. Nah, teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP ya, dan dapat video pembelajaran step by step untuk teman-teman semua. Yang paling penting kita akan berjumpa langsung nanti ya, via live coaching interaktif teman-teman ya, 1 kali seminggu di bulan Juli, oke? Di bulan Juli nanti teman-teman ya. Nah, segera manfaatkan masa promo ini teman-teman ya. PKPP ini adalah acara yang terbaik dan satu-satunya tahun ini.
Silakan daftar di website www.programkpp.com, teman-teman ya. www.programkpp.com untuk bergabung, guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.